teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas tentang obat loperamid. Obat loperamid adalah obat yang digunakan untuk meredakan diare. Obat ini juga digunakan untuk mengurangi jumlah feses pada pasien yang terpasang ileostomi atau lubang pada dinding perut yang digunakan sebagai pengganti anus. Obat loperamid bekerja dengan mengurangi atau memperlambat gerakan saluran pencernaan, sehingga usus mempunyai lebih banyak waktu untuk menyerap makanan dan nutrisi yang kita konsumsi. Selain itu juga, obat ini juga dapat membuat feses menjadi lebih padat. Dengan mengkonsumsi obat ini, maka frekuensi buang air besar bisa berkurang. Bentuk sediaan obat loperamid yang bisa dijumpai di pasaran yaitu dalam bentuk tablet dan kapsul. Nah, terkait dosisnya, yang pertama untuk dewasa itu diberikan dosis awal 4 mg setelah selesai buang air besar, kemudian dilanjutkan dengan 2 mg setiap selesai buang air besar. Dosis maksimalnya yaitu 16 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak usia 6-8 tahun, dosis awalnya yaitu 2 mg setelah selesai buang air besar, kemudian dilanjutkan dengan 1 mg setiap kali selesai buang air besar. Dosis maksimalnya yaitu 4 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak usia 9-11 tahun, itu dosis awalnya yaitu 2 mg setelah selesai buang air besar, kemudian dilanjutkan dengan 1 mg setiap selesai buang air besar. Dosis maksimalnya yaitu 6 mg per hari. Efek samping dari penggunaan obat loperamid ini yaitu mulut akan terasa kering, perut kembung atau rasa tidak enak, kemudian nyeri pada bagian perut atas, mual, muntah, kelelahan, mengantuk, pusing, serta akan terjadi sembelit atau konstipasi. Penggunaan obat loperamid pada pasien lanjut usia ataupun pasien dengan gangguan ginjal tidak diperlukan penyesuaian dosis, artinya tetap menggunakan dosis normal. Namun, pada pasien dengan gangguan fungsi hati harus digunakan secara hati-hati karena obat loperamid ini akan mempengaruhi proses metabolisme obat di dalam darah. Penggunaan obat loperamid pada ibu hamil masuk dalam kategori C, yaitu studi pada hewan percobaan menunjukkan adanya efek samping pada janin. Namun, belum ada studi terkontrol yang dilakukan pada wanita hamil. Meskipun demikian, tetap harus dipertimbangkan penggunaan obat loperamid ini kepada ibu hamil. Nah, untuk ibu menyusui, tidak dianjurkan penggunaan obat loperamid ini, karena penelitian menunjukkan bahwa ternyata obat loperamid ini dapat terserap ke dalam ASI sehingga tidak dianjurkan kepada ibu menyusui. Pada pasien diare akut, apabila belum ada perbaikan klinis selama 48 jam atau selama 2 hari, atau jika timbul darah dalam feses, demam, atau kembung bertambah parah, maka dianjurkan untuk menghentikan penggunaan obat loperamid ini dan dianjurkan untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Interaksi obat dapat terjadi apabila obat loperamid dikonsumsi secara bersamaan dengan beberapa obat lainnya. Interaksi yang pertama yaitu meningkatnya kadar atau konsentrasi obat loperamid di dalam darah apabila obat tersebut dikonsumsi secara bersamaan dengan obat yang mengandung ritonavir, abiraterone, amidaron, simetidin, ataupun ketoconazole. Interaksi yang kedua yaitu terjadinya penghambatan atau gangguan penyerapan pada obat loperamid apabila obat tersebut dikonsumsi secara bersamaan dengan obat yang mengandung kolesteramin. Interaksi yang ketiga yaitu terjadinya penurunan efek atau khasiat obat loperamid apabila dikonsumsi secara bersamaan dengan obat yang mengandung metoclopramid, cisapride, dan juga erythromycin. Interaksi yang keempat yaitu adanya peningkatan resiko terjadinya gangguan jantung dan juga efek samping yang fatal apabila obat loperamid dikonsumsi bersamaan dengan azitromycin, clarithromycin,
clopidogrel, dan juga siklosporin. Rute pemberian obat loperamid adalah secara oral, yaitu dikonsumsi melalui mulut dengan bentuk sediaan tablet 2 mg. Secara farmakodinamik, obat loperamid ini akan menghambat reseptor opioid di usus dan kemudian akan memperlambat kontraksi usus dan akan menghilangkan gejala diare pada penderita. Secara farmakokinetik, sebagian dari obat loperamid ini akan diabsorpsi di dalam usus, kemudian terdistribusi pada dinding usus, dan akan terikat pada reseptor yang terdapat dalam lapisan otot longitudinal. Loperamid di metabolisme hampir sempurna oleh hati, kemudian terkonjugasi dan diekskresi melalui empedu. Waktu paruh loperamid pada tubuh manusia adalah 11 jam, dengan kisaran waktu 9-14 jam. Proses ekskresi loperamid dan metabolitnya ialah terutama melalui feses.